Halo, ketemu lagi bareng Dimas di sini. Thank you sudah mampir. Nah, ini sudah video keberapa ya yang sudah gue bikin di channel YouTube gue ya? Mungkin udah hampir 10. Tapi so far gue bahagia banget nih melihat perkembangan channel YouTube ini, walaupun nggak yang benar-benar langsung subscribernya puluhan ribu dan lain-lain, tapi gue melihat value yang ingin gue sampaikan ke orang-orang itu ternyata lumayan nyampe. Banyak yang pada akhirnya follow akun di meja kantor, banyak yang akhirnya DM gue juga, ngajak ngobrol terkait karir, terkait kehidupan kantorannya mereka. Dan memang misi gue untuk memang menjadi wadah para pekerja kantoran itu on the right track lah gitu. Nah, hari ini pun gue akan membahas satu materi yang mungkin bagi orang remeh, tapi menurut gue ini penting banget, yaitu bagaimana cara untuk bahagia pergi ke kantor. Kenapa gue bahas ini? Karena sedikit banyak orang-orang yang merasa bahwa mereka pergi ke kantor, mereka bangun dan menghadapi tugas-tugas kantoran, atau kalau zaman dulu mereka jalan dalam perjalanan ke kantor, itu mereka itu melakukannya di bawah tekanan atau dengan kegelisahan, dengan sebuah ketakutan, dengan ketidaknyamanan gitu. Nah, kebayang karena waktu kita ngantor atau waktu kita memikirkan tugas kantor itu dalam sehari itu cukup banyak. Kalau misalnya ambil rata-rata jam 9 ke jam 5, tapi di bawah jam 5 bahkan kita kadang masih ngurusin urusan kantoran. Kalau kita benci sama apa yang kita lakukan atau kita benci dengan kantor kita, itu benar-benar akan jadi menaikkan tingkat stres yang sangat luar biasa ke kita, dan consistently terjadi setiap hari, at least 5 hari dalam seminggu. Itu gila sih, dan gue secara pribadi gak akan mau berada di kondisi itu. That's why gue mencoba memasang atau melisting beberapa poin yang memang menurut gue akan membantu kita untuk lebih bahagia pergi ke kantor. Nah, catat ya, dan jangan cuma dicatat, terapkan. Nomor 1, punya pemahaman yang tepat mengenai kelebihan dan kekurangan diri. Jadi misalnya kamu adalah seorang sales, kamu tahu bahwa kamu itu sales yang seperti apa nilai plus kamu, apa nilai minus kamu. Dengan tahu kekurangan dan kelebihan diri, kita itu bisa set ekspektasi kita sendiri terhadap diri kita sendiri, mengenai kapan aku akan mempush diri gue untuk naik jabatan, seperti apa harus gue deliver kualitas pekerjaan gue, atau mungkin area-area mana yang bisa gue sentuh selain sama tugas-tugas yang memang dibebankan pada gue gitu. Nah, ini gue terinspirasi oleh salah satu sahabat gue namanya Adelia Apti. Dia itu kerja sebagai salah satu leader di Gojek juga. Dia pernah bercerita bahwa dulunya dia adalah orang yang tipikalnya ingin semuanya sempurna, bahkan dia mencoba untuk memperbaiki atau mendapatkan hasil terbaik dari area-area yang sebenarnya bukan area dia gitu. Alhasil tingkat stress level dia itu jauh lebih meningkat karena itu tadi, setiap hari dia mencoba untuk mengejar kesempurnaan itu. Tapi ketika kita kenal dengan kelebihan dan kekurangan kita sendiri, pertama, untuk mengejar kesempurnaan itu akan lebih gampang karena kita tahu nilai plus kita di mana. Dan lalu untuk quote unquote merelakan atau membiarkan beberapa hal yang memang bukan konsentrasi kita atau bukan expertise kita, itu juga akan menurunkan kadar stress level kita itu ke titik yang sangat-sangat normal. Nah, jadi itu, kamu harus tahu siapa diri kamu, kelebihannya, kekurangannya, itu akan membuat kamu akan menjadi pekerja kantoran atau profesional yang lebih bijak dalam menentukan decision. Itu yang pertama. Yang nomor 2, tidak memelihara konflik. Nah, apakah ada orang yang doyan memelihara konflik? Jumlahnya banyak. Doyan bikin konflik, doyan memelihara konflik, doyan mendiamkan konflik, itu banyak jumlahnya. Sesimpel karena mungkin dewasa kini ini orang-orang itu lebih suka untuk tidak konfront ke orang lain ketika punya masalah. Mereka berharap mungkin kalau didiamkan lama-lama akan mereda sendiri dan lain-lain. Padahal hal tersebut akan memupuk kegelisahan kita setiap hari gitu loh. Walaupun konfliknya kecil, apalagi yang konflik kecil. Kalau konflik kecil itu kadang kita lupa sama konfliknya, tapi kegelisahan itu nyangkut.
Nah, that's why saran gue adalah selesaikan semua konflik kecil maupun besar sesegera mungkin. Caranya adalah temui orangnya, ajak ngobrol, tanya ekspektasi dia apa, tanya alasan misalnya mengapa kalian berdua slack gitu, terus cari jalan keluarnya bersama. Kalau ternyata tidak bisa juga, cari mediator untuk memediasi kalian berdua. Bisa jadi bos kalian di kantor atau pihak HR, karena itulah memang gunanya mereka. Bos itu selain memang ngasih kita tugas, salah satu tugas mereka adalah membuat iklim yang baik untuk tim bekerja. Apalagi HR, itu udah tugasnya juga dalam membuat iklim yang baik untuk semua orang bekerja. Jadi kalian berhak untuk minta HR mediasi gitu ya. Nomor 3, tidak baper di kantor. Nah, baper ini mungkin nggak selalu sama dengan konflik ya. Karena baper ini penyebabnya bisa jadi lebih sederhana. Bahkan kalian nggak bisa menilai itu sebagai konflik. Ambil contoh, tiba-tiba leader kalian mengeluarkan statement di mana kalian tidak suka atau merasa dipelekan. Tapi itu bukan sebuah statement yang misalnya marahin kalian gitu. Tapi alhasil kalian kepikiran, terimpact sama pekerjaan-pekerjaan kalian dan lain-lain. Atau ada satu tugas yang resultnya tidak sesuai dengan keinginan kalian karena ada salah satu partner yang bekerja tidak maksimal. Kalian merasa kecewa, kenapa di project ini yang harusnya bagus, dia berlaku seperti itu? Apakah ini orang sengaja dan lain-lain? Baper lagi. Terus bercanda sama teman, ngejoke, tapi joke-nya nggak masuk nih sama standarnya kalian. Kalian juga baper, ngerasa bahwa kan harusnya dia nggak berbicara seperti itu dan lain-lain. Nah, baper itu adalah perasaan yang akan mengakar dan membuat kalian itu tidak nyaman. Sehingga hari-hari ke depan, percaya atau enggak itu bisa kebawa gitu. Nah, that's why baper itu bukan karakter yang harus dipelihara, atau bukan sifat yang harus dipelihara, atau bukan kondisi yang harus dipelihara. Baper itu harus dilatih untuk tidak gampang muncul gitu loh. Cara ngelatihnya gimana ya, memang kalau istilah saya lebih chill aja. Setiap ada hal yang tidak sesuai ekspektasi, ada kata-kata yang tidak enak didengar, ada mungkin hal-hal yang tidak disengaja terjadi pada kalian, biarkan saja, chill. Nomor 4, selalu sempatkan olahraga kecil. Olahraga kecil emang ngaruh ya? Ngaruh, dan gue tidak sedang ngobrol tentang kesehatan di sini. Karena gue juga kan orang yang benar-benar menjunjung tinggi kesehatan banget sih, pengen sih, tapi belum disiplin. Tapi olahraga pagi kecil itu membuat kita itu punya sense of positivity yang tinggi banget untuk menjalani hari ke depannya. Bisa jadi yang tadinya kok negatif banget nih pikiran, tapi ketika kita olahraga, kita itu berasa lagi doing something good untuk diri kita sendiri. Dan itu, perasaan happy itu akan keluar dan akan menemani kita terus sampai ke jam kerja kita gitu. Nah, jadi olahraga-olahraga kecil yang mungkin bagi kalian itu ini mah nggak ada bakar kalorinya sama sekali, lakuin aja tetap, karena itu tadi akan membuat kalian lebih bahagia. Nomor 5 itu adalah usahakan untuk tidur cepat dan cukup. Nah, ini lagi adalah hal yang saya sendiri susah terapkan, tapi memang begitu ini diterapkan, itu sebenarnya memang berefek itu sangat tinggi sih. Ambil contoh, pernah gue itu nggak sengaja gue tidur jam 10, dimana gue biasa tidur itu bisa jam 1 sampai jam setengah 2. Ketika tidur jam 10, gue terbangun itu sekitar jam setengah 5, dan akhirnya itu kita mulai beraktivitas. Setelah sholat subuh gue nggak tidur lagi karena merasa sudah tidak ngantuk lagi, tapi alhasil gue merasa punya waktu tambahan yang cukup panjang dari sekitar jam 5 tadi sampai ke jam anak gue bangun gitu. Nah, karena kalau jam anak gue bangun itu udah ada another routinity gitu. Tapi ketika di momen jam 5 sampai jam tersebut, gue bisa melakukan banyak hal yang itu berguna buat gue sendiri gitu. Nah, dari situ gue pun merasa lebih siap untuk menjalani hari tersebut, karena gue udah lihat seluruh email, gue udah lihat juga semua WhatsApp, gue udah lihat juga semua jadwal pada hari itu, sehingga gue lebih pede untuk menjalani hari tersebut itu lebih terkontrol kali nyebutnya ya. Karena itu tadi kita udah siap gitu. Penting banget buat kalian lakuin itu.
Nomor 6, buatlah agenda harian. Pergunakan tools-tools teknologi yang memang kalian punya di apps. Misalnya kalau kayak gue pakai Microsoft To Do ya, untuk bikin agenda harian sedetil apapun. Kalau perlu yang non pekerjaan juga dimasukin. Misalnya janji untuk beli something karena misalnya kayak diminta oleh istri atau anak gitu, masukin juga aja biar kalian nggak lupa. Apalagi urusan pekerjaan, janji untuk meeting, tapi meeting biasanya udah masuk ke kalender kantor kita, tapi janji untuk mengerjakan hal something gitu, janji untuk mengirimkan satu dokumen gitu. Nah, kalian tulis di to-do list harian kalian tersebut. Karena ini pernah juga gue bahas di video gue sebelumnya. Salah satu kegelisahan terbesar itu ketika kita itu sebenarnya merasa lupa atau tidak tahu apa yang mau kita kerjakan hari itu. Itu membuat kita gelisah kecil tapi nyangkut. Nah, itu lebih baik kita tanggulangi dengan cara kita punya to-do list harian. Bahkan salah satu bos gue itu serinci itu to-do list hariannya. Bahkan misalnya kayak mulai dari ingin membeli minuman atau membeli kopi pada jam 12 dia masukkan ke to-do listnya. Lucu sih, kadang ya tidak semuanya sesuai sama ekspektasi, tapi at least dia tahu semua apa yang akan dia kerjakan pada hari itu. Coba yuk, ini oke banget. Yang nomor terakhir, nomor 7, bentuklah pertemanan yang lebih dari sekedar teman kantor. Kalau istilah kalian mungkin geng. Geng kantor itu perlu loh, tapi gengnya itu geng yang positif ya. Geng itu lebih ke small circle-nya kalian, yang membuat kalian itu memang nyaman, bahagia, dan memang berasa punya teman di kantor. Karena kalau cuma teman-teman ngantor doang itu beda. Teman yang cuma sekedar sapa atau misalnya mengerjakan tugas gitu. Kalau ini memang teman jalan, bahkan di luar momen kantor kalian tetap chattingan, di luar momen kantor kalian tetap mungkin ada jalan-jalan gitu. Orang-orang ini akan menjadi salah satu reason kalian untuk datang ke kantor itu dengan lebih bahagia. Gue pengen ketemu nih sahabat-sahabat gue ini, gue pengen ngobrol perihal misalnya game dengan si A ini, gue pengen malamnya itu nonton rame-rame sama si geng ini gitu. Itu akan jadi reason baru untuk kita itu semangat ke kantor. Percaya deh, itu kalau kalian yang memang tipikal dulu nyebutnya kupu-kupu ya, kuliah pulang, tapi kalau kerja pulang apa itu? Kalau kalian tipikal yang kayak begitu, nggak fun lah. Kantor is not a fun things buat kalian mungkin gitu. Sayang, itu akhirnya akan membuat kalian itu tadi gampang jenuh. Oke, itu juga layak buat kalian coba. That's all 7 poin yang bisa kalian terapkan supaya kalian itu lebih bahagia ke kantor. Kalau kalian punya tips lain, coba kasih tahu gue, tulis di komentar box di bawah, biar kita semua saling bagi-bagi tips lah buat semua orang yang nonton. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe kalau misalnya konten-konten gue itu berguna. Jangan lupa like atau dislike kalau misalnya kalian suka atau tidak suka sama kontennya. Dan terus nonton konten-konten gue di channel YouTube ini. Thank you, dadah.